Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS Statistika mengenai distribusi ANOVA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nazara Nisania dengan NIM 63220744. Saya Tira Wulandari dengan NIM 63220764. Saya Jihan Delia dengan NIM 63220642. Latar belakang. Dalam analisis statistik, memahami perbedaan rata-rata antar kelompok data menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai bidang penelitian. Salah satu metode yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah analisis variansi atau ANOVA yang merupakan teknik statistik untuk menguji apakah rata-rata dari 3 atau lebih populasi memiliki perbedaan yang signifikan. Metode ini diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1920-an dan hingga kini menjadi bagian penting dari analisis statistik modern. ANOVA dapat diterapkan dalam berbagai jenis klasifikasi, seperti klasifikasi satu arah yang hanya mempertimbangkan satu faktor atau klasifikasi dua arah yang melibatkan dua faktor. Pada klasifikasi dua arah, analisis dapat dilakukan dengan atau tanpa mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami pengaruh faktor individu maupun interaksi antar faktor terhadap variabel yang diukur. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan jenis ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi selama periode 2021 sampai 2023? 2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan tahun operasional 2021 sampai 2023? 3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi antara jenis ternak dan kegiatan usaha, pembibitan dan budidaya terhadap rata-rata jumlah perusahaan ternak? 4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan klasifikasi daerah, perkotaan, dan perdesaan di beberapa provinsi di Indonesia? 5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan peternakan unggas berdasarkan badan hukum atau usaha, PT atau CV atau firma, BUMN, koperasi, perorangan, dan yayasan selama periode 2021 sampai 2023? 6. Apakah terdapat pengaruh dan interaksi yang signifikan antara provinsi dan klasifikasi daerah terhadap rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di Indonesia? Tujuan 1. Menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan jenis ternak selama periode 2021 sampai 2023 menggunakan metode ANOVA satu arah. 2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan tahun operasional menggunakan ANOVA dua arah tanpa interaksi. 3. Mengidentifikasi pengaruh interaksi antara jenis ternak dan kegiatan usaha terhadap rata-rata jumlah perusahaan ternak melalui ANOVA dua arah dengan interaksi. 4. Menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan klasifikasi daerah di beberapa provinsi di Indonesia. 5. Menilai perbedaan signifikan pada jumlah perusahaan peternakan unggas berdasarkan badan hukum atau usaha selama periode 2021 hingga 2023. 6. Menganalisis pengaruh dan interaksi antara provinsi dan klasifikasi daerah terhadap rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di Indonesia. Distribusi F atau ANOVA. Distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung mean dari 3 populasi atau lebih, sama atau tidak. Digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus. Apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak sama. Klasifikasi satu arah. Klasifikasi satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih dari 3 kelompok. Di sini terdapat rumus-rumus distribusi F atau ANOVA. Untuk ukuran data sama sudah tertera rumusnya. Dan ada rumus ukuran data tidak sama. Untuk klasifikasi dua arah adalah klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria. Sekaligus pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Kolom menyatakan klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Di sini ada rumus dua arah tanpa interaksi dan dua arah dengan interaksi. Kita masuk ke studi kasus 1. Klasifikasi satu arah. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata jumlah perusahaan ternak besar dan kecil berdasarkan jenis ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi selama periode 2001 sampai 2023. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini ada budidaya sapi potong, budidaya kerbau, budidaya kambing, budidaya domba, dan budidaya babi, sehingga total baris dan kolom yaitu sebesar 410. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada jumlah rata-rata perusahaan ternak berdasarkan jenis ternak selama 3 tahun terakhir. 1. Hipotesis. H0 yaitu sama dengan tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak. HA. Ada perbedaan signifikan dalam rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak. Taraf nyatanya yaitu alfa sama dengan 0,05 derajat bebas. V1 sama dengan kolom kurang 1 yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. V2 sama dengan K dikali N kurang 1 yaitu kolomnya ada 5 dikali 3 dikurang 1 hasilnya 10. Lalu untuk daerah kritisnya F-table berada di 0,05 4,10 yaitu nilainya 3,48. Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 atau HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai hitung. Pertama, jumlah kuadrat total atau JKT, yaitu 85 kuadrat ditambah 105 kuadrat ditambah 124 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 18 kuadrat lalu dikurangi 410 kuadrat per 15. 410 itu adalah total dari kolom dan baris, 15-nya itu adalah banyak data. Sehingga didapat 34.684 dikurang 11.206,67, hasilnya itu 23.400
477,3. Lalu untuk jumlah kuadrat kolom atau JKK yaitu 314 kuadrat dibagi 3, ditambah 10 kuadrat dibagi 3, ditambah 19 kuadrat dibagi 3, ditambah 25 kuadrat dibagi 3, ditambah 42 kuadrat dibagi 3, lalu dikurangi 410 kuadrat dibagi 3. Hasilnya itu 33.815,2 dikurangi 11.206,67 sama dengan 22.608,53. Lalu untuk jumlah kuadrat galat atau JKG yaitu 20 yaitu JKT dikurang JKK. Hasilnya itu 23.477,3 dikurangi 22.608,53 yaitu 868,74. Lalu di sini ada nilai hitungnya. Tadi kita sudah cari ada JKK, JKG, lalu derajat bebasnya sudah kita cari sebelumnya. Jadi di sini didapat F hitungnya itu didapat dari S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 kuadratnya itu JKK dibagi K kurang 1 yaitu 5.652,1325. Lalu S2-nya itu didapat dari JKG dibagi K N kurang 1 yaitu 86,874. Jadi F hitungnya S1 kuadrat per S2 kuadrat itu sama dengan 65. Lalu keputusannya itu grafiknya seperti ini. Kesimpulan, diperoleh nilai F tabel sebesar 3,48 yang lebih kecil dari pada nilai F hitung sebesar 65. Dengan demikian, hipotesis 0 HA diterima, yang berarti ada perbedaan signifikan dalam rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak, sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, studi kasus 2, klasifikasi 2 arah tanpa interaksi. Berdasarkan data jumlah perusahaan ternak besar dan kecil dari tahun 2021 hingga 2023 yang diklasifikasikan menurut jenis ternak. Ada sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi. Lakukan analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi dengan taraf signifikan 1%. Ujilah hipotesis berikut. Nah, di sini ada tabel jumlah perusahaan ternak besar dan kecil menurut kegiatan tahun 2021 sampai 2023. Di sini datanya sama, total kolom dan total barisnya itu ada 410. Satu, hipotesis ANOVA kolom. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori ternak. Lalu H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori ternak. Hipotesis ANOVA baris. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tahun. Lalu H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tahun. Taraf nyatanya itu alfa sama dengan 0,01. Lalu derajat bebas V1 yaitu baris. Rumusnya B kurang 1. Barisnya itu ada 3 dikurang 1 yaitu 2. V2-nya itu K kurang 1 dikali B kurang 1. Jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Lalu untuk F1 kolomnya itu kolom kurang 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Daerah kritis. F tabel kolom pada alfa 0,01, DB1-nya itu 4, dan DK2-nya sama dengan 8. Jadi sebesar 7,01. F tabel baris pada 0,01, DB1-nya itu 2, dan DK2-nya adalah 8, adalah 8,65. Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Lalu di sini ada nilai hitung yang pertama ada JKT. JKT sama dengan 85 kuadrat ditambah 105 kuadrat ditambah 124 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat
tambah 7 kuadrat, ditambah 9 kuadrat, tambah 3 kuadrat, ditambah 11 kuadrat, ditambah 11 kuadrat, ditambah 9 kuadrat, ditambah 15 kuadrat, ditambah 18 kuadrat. Lalu dikurangi 410 kuadrat, dibagi 15. Hasilnya itu sama dengan 34.684 dikurang 11.206,67, yaitu senilai 23.477,3. Lalu untuk JKB-nya itu 102 pangkat 2 ditambah 141 pangkat 2 ditambah 167 kuadrat dibagi 5, lalu dikurangi 410 kuadrat dibagi 15, sama dengan hasilnya itu 58.174 dibagi 5 dikurangi 168.100 dibagi 15. Lalu 11.634,8 dikurangi 11.206,67. Hasilnya itu 428,133. Lalu untuk JKK itu sama dengan 314 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 42 kuadrat dibagi 3, lalu dikurangi 410 kuadrat dibagi 15. Hasilnya itu 33.815,33 dikurangi 11.206,67. Hasilnya adalah 22.608,66. Lalu untuk JKG-nya itu JKT dikurang JKK dikurang JKB, yaitu 23.477,3, 22.608,66 dikurangi 428,133. Hasilnya itu 440,507. Lalu untuk kuadrat tengah baris atau KTB, rumusnya itu JKB dikurangi R kurang 1. JKB-nya itu 428,133 lalu dibagi 2, sama dengan 214,0065. Kuadrat tengah kolom atau KTK, itu rumusnya JKK dibagi K kurang 1. JKK-nya itu 22.608,66 dibagi 4, hasilnya 5.652,165. Lalu untuk kuadrat tengah galat atau KTG, rumusnya JKG dibagi R kurang 1 dikali K kurang 1, yaitu 440,507 dibagi 8, hasilnya 55,063. Lalu F hitung baris, rumusnya KTB dibagi KTG. KTB-nya 214,0065 dibagi 55,063, hasilnya 3,88. Lalu untuk F hitung kolom, KTK dibagi KTG, hasilnya itu 102,649. Nah, di sini udah ada tabel dari nilai hitung yang kita udah hitung sebelumnya. Lalu keputusan untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Ada 2. Jadi kesimpulannya itu untuk pengaruh baris, yaitu tahun, nilai F hitung sebesar 3,88 lebih kecil dari F tabel sebesar 7,01 sehingga hipotesis 0 diterima. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan tahun. Untuk pengaruh kolom, yaitu jenis ternak, nilai F hitung sebesar 102,65 jauh lebih besar dari F tabel sebesar 8,65 sehingga hipotesis 0 ditolak. Ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan jenis ternak. Studi kasus 3. Klasifikasi dua arah dengan interaksi. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor jenis ternak dan kegiatan usaha, pembibitan dan budidaya terhadap jumlah rata-rata perusahaan ternak, serta apakah terdapat interaksi signifikan antara kedua faktor tersebut. Data menunjukkan distribusi jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak, kerbau, kambing, dan domba, dan kegiatan selama 3 tahun terakhir. Ujilah hipotesis berikut menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi pada taraf nyata 5%. Nah, di sini ada tabelnya, yang sehingga didapat total barisnya itu yang pertama untuk kerbau 16, lalu untuk kambing total barisnya 30, lalu domba total barisnya 28. Total kolom
untuk pembibitan itu 20, lalu total kolom untuk budidaya itu 54, sehingga total kolom dan total baris yaitu 74. Hipotesis untuk kolom yaitu kegiatan usaha H0 A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 dan seterusnya. H0 artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak. H1 A1 tidak sama dengan A2, tidak sama A3, tidak sama dengan A4 dan seterusnya. H1 itu artinya ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan jenis ternak. Hipotesis untuk baris yaitu ternak. H0, B1 sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, dan seterusnya. Artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan kegiatan usaha. H1 itu B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan B4, dan seterusnya. Artinya ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah perusahaan berdasarkan kegiatan usaha. Hipotesis untuk interaksi H0 itu AB11 sama dengan AB12 sama dengan seterusnya itu ABKJ. H0 artinya tidak ada interaksi signifikan antara jenis ternak dan kegiatan usaha. Lalu HA-nya itu AB11 tidak sama dengan AB12 dan seterusnya sampai ABKJ. Artinya ada interaksi signifikan antara jenis ternak dan kegiatan usaha. Taraf nyatanya itu alfa sama dengan 0,05, derajat bebas. Yang pertama V1 yaitu baris, itu B kurang 1 hasilnya 2. V1 interaksi, rumusnya K kurang 1 dikali B kurang 1. Hasilnya itu 2. F1 kolom kurang 1. Hasilnya itu 1. V2 galat, rumusnya BK dikali N kurang 1. Jadi 3 kali 2 dikali 3 kurang 1 hasilnya 12. Untuk daerah kritis, F tabel kolom pada alfa 0,05, DBJKK adalah 1, dan DBJKG adalah 12 adalah 4,75. F tabel pada alfa 0,05 DBJKB sama dengan 2, dan DBJKG sama dengan 12 adalah 3,89. F tabel interaksi pada alfa 0,05 DBJK-BK sama dengan 2 dan DBJKG sama dengan 12 adalah 3,89. Lalu kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar F tabel. Nilai hitung yang pertama ada JKT, itu 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, ditambah 9 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 11 kuadrat, ditambah 11 kuadrat, dikurangi total dari baris dan kolom yaitu 74 kuadrat, dibagi banyaknya data itu 18. Sehingga didapat hasil 486 dikurang 304,2. Hasilnya itu 181,7. Lalu untuk JKB itu 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 28 kuadrat dibagi 2 dikali 3. Lalu dikurangi 74 kuadrat dibagi 18. Hasilnya itu 323,3 dikurangi 304,2. Hasilnya 19,133. JKK itu 20 kuadrat ditambah 54 kuadrat dibagi 3 kali 3 dikurangi 74 kuadrat dibagi 18. Hasilnya yaitu 64,244. Lalu untuk JKBK-nya itu 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 25 kuadrat dibagi 3
dikurangi 16 kuadrat tambah 30 kuadrat ditambah 28 kuadrat dibagi 2 kali 3. Dikurangi 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 28 kuadrat dibagi 3 kali 3 ditambah 74 kuadrat dibagi 18. Hasilnya itu 235,8. Untuk JKG-nya JKT dikurangi JKK dikurangi JKB dikurangi JKBK. Yaitu 181,7 dikurangi 64,244 dikurangi 19,133 dikurangi 235,8. Hasilnya minus 137,477. Untuk KTB-nya itu JKB dikurangi DB. Hasilnya 9,5665. Untuk KTK-nya itu JKK dibagi DB. Hasilnya 64,244. Lalu untuk JKG untuk kuadrat tengah KTBK itu ininya rumusnya KLBK dibagi DB. Hasilnya 117,9 untuk KTG, rumusnya JKG per DB. Jadi yang tadi minus 137,477 dibagi 12, hasilnya minus 11,456. Lalu F hitung baris, rumusnya KTB dibagi KTG, hasilnya 0,835. F hitung kolom, rumusnya KTK dibagi KTG, yaitu 64244 dibagi minus 11,456. Hasilnya min 5,6. F hitung interaksi, rumusnya KTBK dibagi KTG, hasilnya 10,29. Di sini ada tabel nilai hitung yang kita hitung sebelumnya. Di sini didapat F hitung untuk JKB itu 0,835. Lalu untuk nilai tengah kolom itu min 5,6. Lalu untuk interaksi min 10,29. Nah, di sini ada keputusan dan kesimpulan. Ini adalah grafik dari perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya. Pengaruh jenis ternak baris itu nilai F hitung sebesar 0,835 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,89. Dengan demikian hipotesis 0 H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah perusahaan ternak berdasarkan jenis ternak kerbau, kambing, dan domba. Lalu ini ada grafik pengaruh kegiatan usaha atau kolom. Nilai F hitung sebesar min 5,6 lebih kecil dari F tabel sebesar 4,75. Dengan demikian hipotesis H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata perusahaan ternak berdasarkan kegiatan usaha, pembibitan, dan budidaya. Lalu ada pengaruh interaksi jenis ternak dan kegiatan usaha. Nilai F hitung sebesar min 10,29 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,89. Dengan demikian hipotesis H0 diterima, artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis ternak dan kegiatan usaha terhadap rata-rata jumlah perusahaan ternak. Studi kasus 4. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di beberapa provinsi di Indonesia berdasarkan klasifikasi daerah, perkotaan, dan pedesaan. Data yang diperoleh dari 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan klasifikasi daerah di masing-masing provinsi tersebut.
Penyelesaiannya, hipotesis H0, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di setiap provinsi sama tanpa perbedaan yang signifikan berdasarkan klasifikasi daerah. H1-nya, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di setiap provinsi tidak sama, terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan klasifikasi daerah. Kedua, taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Ketiga, derajat bebas. F1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. F2-nya sama dengan N kurang K sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. 4. Daerah kritisnya F tabel 0,05, 4, 9 sama dengan 3,63. Kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai hitung JKT sama dengan 2,94 kuadrat ditambah 2,94 kuadrat ditambah 2,69 kuadrat ditambah 2,25 kuadrat tambah 2,6 kuadrat ditambah 2,51 kuadrat ditambah 2,29 kuadrat ditambah 2,41 kuadrat ditambah 2,67 kuadrat ditambah 2,26 kuadrat ditambah 2,57 kuadrat ditambah 2,55 kuadrat ditambah 2,21 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat lalu dikurang 35,29 kuadrat per 14. Jadi hasilnya JKT adalah 0,73. JKK-nya 5,88 kuadrat per 2 ditambah 7,54 kuadrat per 3 ditambah 7,21 kuadrat per 3 ditambah 7,5 kuadrat per 3 ditambah 7,16 kuadrat per 3 lalu dikurang 35,29 kuadrat per 14. Hasil JKK-nya 0,448. JKG-nya JKT dikurang JKK sama dengan 0,73 dikurang 0,448 sama dengan 0,2818. Berikut ada tabel nilai hitungnya. F hitungnya adalah 3,57. Keputusannya ada gambar kurva, yaitu F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di tiap-tiap provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah sama. Studi kasus, seorang peneliti melakukan survei terhadap rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di berbagai provinsi di Indonesia berdasarkan klasifikasi wilayah, perkotaan, pedesaan, dan gabungan. Data hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan klasifikasi daerah dan provinsi. Penyelesaian. 1. Hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi di Indonesia
H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi di Indonesia. Hipotesis ANOVA baris. H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori wilayah. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori wilayah. 2 taraf nyata alfa sama dengan 0,01. 3 derajat bebas. V1 yaitu baris sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. V1 kolom sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. F2 yaitu V1 baris dikali V1 kolom sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Daerah kritisnya F tabel kolom pada alfa 0,01, dB 14 dan dk 28 sama dengan 7,01. F tabel baris pada alfa 0,01, dB 1 adalah 2 dan dk 2 adalah 8 yaitu 8,65. Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai hitung. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan 2,94 kuadrat ditambah 2,94 kuadrat ditambah 2,69 kuadrat ditambah 2,25 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat ditambah 2,51 kuadrat ditambah 2,29 kuadrat ditambah 2,41 kuadrat ditambah 2,67 kuadrat ditambah 2,26 kuadrat ditambah 2,57 kuadrat ditambah 2,55 kuadrat ditambah 2,21 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat lalu dikurangi 35,29 kuadrat per 14. Hasil dari JKT adalah 0,73. Lalu jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB sama dengan 13,36 kuadrat ditambah 9,01 kuadrat ditambah 12,92 kuadrat per 5 dikurangi 35,29 kuadrat per 14. Yaitu hasil dari JKB adalah 3,63. Lalu jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK sama dengan 5,88 kuadrat ditambah 7,54 kuadrat ditambah 7,21 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat ditambah 7,16 kuadrat per 3 lalu dikurangi 35,29 kuadrat per 14 yaitu hasil dari JKK minus 5,31. Lalu jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK. Yaitu hasilnya 9,68. Lalu kuadrat tengah baris atau KTB. KTB sama dengan JKB per B dikurang 1 sama dengan hasil dari KTB adalah minus 1,81. Lalu kuadrat tengah kolom atau KTK. KTK sama dengan JKK per K dikurang 1. Hasil dari KTK adalah minus 1,32. Lalu kuadrat tengah galat atau KTG. KTG sama dengan JKG per B kurang 1 dikali K kurang 1. Yaitu hasil dari KTG 1,21. Lalu F hitung baris. F hitung baris sama dengan KTB per KTG sama dengan minus 1,502. F hitung kolom. F hitung sama dengan KTK per KTG sama dengan minus 1,097.
Berikut adalah tabel nilai hitungnya. F hitung baris yaitu minus 1,502. F hitung kolom sama dengan minus 1,097. Lalu di sini ada kurva putusannya, ada dua kurva. Lalu kesimpulannya, baik untuk kolom dan baris, terima H0 karena F hitung berada di daerah penerimaan atau F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan klasifikasi wilayah dan provinsi. Studi kasus 6. Penelitian melakukan survei untuk menganalisis rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan provinsi dan klasifikasi daerah pada tahun 2023. Data hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini total baris dan total kolomnya adalah 70,91 dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler pada provinsi Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, lalu klasifikasi daerah dan interaksi antara provinsi dan klasifikasi daerah. Hipotesis ANOVA kolom H0 yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Artinya H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori klasifikasi daerah atau kolom. H1 itu A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, tidak sama dengan A4. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori klasifikasi daerah atau kolom. Hipotesis ANOVA baris. H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi atau baris. H1 itu B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi atau baris. Hipotesis interaksi H0 itu AB11 sama dengan AB12 sama dengan seterusnya. Artinya tidak ada interaksi antara variabel daerah dan provinsi. H1 itu AB11 tidak sama dengan AB12, tidak sama dengan seterusnya. Artinya ada interaksi antara variabel daerah dan provinsi. Dua taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Derajat bebas F1 baris sama dengan B kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. F1 interaksi sama dengan K1 dikali B, K kurang 1 dikali B kurang 1 sama dengan 4. F1 kolom sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. F2 galat sama dengan BK dikali N kurang 1 sama dengan 3 kali 3 dikali 3 kurang 1 sama dengan 18. Daerah kritis. F tabel kolom pada alfa 0,05, DBJKK2 dan DBJKG18 adalah 3,55. F tabel baris pada alfa 0,05, DBJKK2 dan DBJKG18 adalah 3,55. F tabel interaksi pada alfa 0,05, DBJKBK sama dengan 4 dan DBJKG sama dengan 18 adalah 2,93. 5 kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel.
Nilai hitung. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan 2,55 kuadrat ditambah 2,51 kuadrat ditambah 2,69 kuadrat ditambah 2,21 kuadrat ditambah 2,29 kuadrat ditambah 2,25 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat ditambah 2,41 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat ditambah 3,06 kuadrat ditambah 2,81 kuadrat ditambah 2,87 kuadrat ditambah 2,83 kuadrat ditambah 2,53 kuadrat ditambah 2,38 kuadrat ditambah 2,99 kuadrat ditambah 2,65 kuadrat ditambah 2,57 kuadrat ditambah 3,2 kuadrat ditambah 2,76 kuadrat ditambah 2,85 kuadrat ditambah 2,7 kuadrat ditambah 2,39 kuadrat ditambah 2,37 kuadrat ditambah 2,9 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat ditambah 2,54 kuadrat lalu dikurangi 70,91 kuadrat per 27. Jadi hasil dari JKT adalah 1,6858. Lalu jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB sama dengan 21,91 kuadrat ditambah 24,69 kuadrat ditambah 24,31 kuadrat per 3 kali 3 lalu dikurangi 70,91 kuadrat per 27. Jadi hasil dari JKB adalah 0,5049. Jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK sama dengan 25,3 kuadrat ditambah 21,95 kuadrat ditambah 23,66 kuadrat per 3 kali 3 dikurangi 70,91 kuadrat per 27. Jadi hasil dari JKK adalah 0,6236. Jumlah kuadrat interaksi. JK/BK sama dengan 7,75 kuadrat ditambah 6,75 kuadrat ditambah 7,41 kuadrat ditambah 8,74 kuadrat ditambah 7,74 kuadrat ditambah 8,21 kuadrat ditambah 8,81 kuadrat ditambah 7,46 kuadrat ditambah 8,04 kuadrat per 3 lalu dikurangi 21,91 kuadrat ditambah 24,6 kuadrat ditambah 24,31 kuadrat per 3 kali 3 lalu dikurangi 25,3 kuadrat ditambah 21,95 kuadrat ditambah 23,66 kuadrat per 3 kali 3 ditambah 70,91 kuadrat per 27. Jadi hasil dari JKBK-nya ialah 0,0214. Jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB dikurang JKBK. Jadi JKG sama dengan 1,6858 dikurang 0,6236 dikurang 0,5049 dikurang 0,0214 sama dengan 0,5359. Kuadrat tengah baris atau KTB. KTB sama dengan JKB per DB sama dengan 0,2525. Kuadrat tengah kolom KTB. KTK. KTK sama dengan JKK per DB. Yaitu hasilnya 0,3118. Kuadrat tengah BK atau JKBK KT atau BK sama dengan KLBK per DB sama dengan 0,0054. Kuadrat tengah galat atau KTG. KTG sama dengan JKG per DB. Yaitu hasilnya 0,0298. F hitung baris. F hitung baris sama dengan KTB per KTG. Hasilnya 8,4792. F hitung kolom sama dengan KTK per KTG. Yaitu hasilnya 10,472. F hitung interaksi
sama dengan KT-BK per KTG, yaitu hasilnya 0,1798. Berikut adalah tabel dari nilai hitung. F hitung dari nilai tengah baris adalah 8,4792. F hitung dari nilai tengah kolom adalah F2 10,472. F hitung dari interaksi adalah 0,1798. Keputusan dan kesimpulan. Yang pertama ini, kesimpulan dari baris adalah karena posisi ada di HA, maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di berbagai kategori provinsi atau baris. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berbeda secara signifikan antara provinsi-provinsi yang ada. Lalu kesimpulan kolom. Karena F hitung berada di daerah penolakan H0, maka kita menolak H0 dan menerima HA, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan kategori klasifikasi daerah atau kolom. Lalu kesimpulan interaksi. Terima H0 karena F hitung berada di daerah penerimaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara variabel daerah dan provinsi terhadap rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam rata-rata tersebut tidak dipengaruhi oleh kombinasi antara klasifikasi daerah dan provinsi. Studi kasus 7. Klasifikasi satu arah. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui jumlah perusahaan peternakan unggas menurut Badan Hukum atau Usaha pada tahun 2021 sampai 2023. Data yang diperoleh dari PT atau CV atau firma, BUMN, koperasi, yayasan pada tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut dengan total kolom dan baris 1542. Dengan tarif nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan peternakan unggas menurut Badan Hukum atau Usaha pada tahun 2021 sampai 2023. Penyelesaiannya, hipotesis H0 yaitu rata-rata jumlah perusahaan peternakan unggas menurut Badan Hukum atau Usaha adalah sama. Hipotesis H1 yaitu rata-rata jumlah perusahaan peternakan unggas menurut Badan Hukum atau Usaha adalah tidak sama. 2. Tarif nyata. Alfa sama dengan 0,05. Derajat bebas. V1 sama dengan kolom dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1 adalah 4. V2 N dikurang K yaitu 11 dikurang 5 sama dengan 6. 4. Daerah kritis F tabel yaitu 0,05, 4,6 yaitu 4,53. Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. 6. Nilai hitung. Di sini ada JKT
yaitu 381 kuadrat ditambah 557 kuadrat ditambah 591 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang dengan 1542 kuadrat per 11. Hasil dari JKT yaitu 588.555,6. Selanjutnya ada JKK sama dengan 1529 kuadrat per 3 ditambah 3 kuadrat per 2 ditambah 7 kuadrat per 3 ditambah 3 kuadrat per 3 dikurang 1542 kuadrat per 11. Hasil dari JKK yaitu 563.143,4. Selanjutnya ada JKG. JKG dari JKT dikurang JKK. Total dari JKG adalah 25.412,2. Di sini ada tabelnya. Di sini ada tabel nilai hitung yang udah kita hitung sebelumnya dan F hitungnya adalah 33,2405. Keputusannya ada gambar kurva yaitu F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 3,3,2405 dengan kesimpulan rata-rata jumlah peternakan unggas menurut Badan Hukum atau Usaha tidak sama atau ada perbedaan. Studi kasus 8 yaitu klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui jumlah perusahaan peternakan unggas menurut beberapa badan hukum atau usaha berdasarkan tahun 2021 sampai 2023. Data yang diperoleh dari PT atau CV atau firma, BUMN, koperasi, yayasan pada tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut. Dengan tarif nyata 1%, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan peternakan unggas berdasarkan badan hukum atau usaha pada tahun 2021 sampai 2023. Dengan penyelesaian hipotesis, yang pertama hipotesis ANOVA kolom H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori ternak. H1, mu1 tidak sama mu2, tidak sama mu3. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori ternak. Hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tahun. H1 sama dengan mu1 tidak sama, mu2 tidak sama, mu3, artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tahun. Yang kedua, taraf nyata, yaitu alfa sama dengan 0,01, 3 derajat bebas, V1 baris sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2, V1 kolom yaitu 5 dikurang 1, hasilnya 4, V2 yaitu kolom dikurang baris yaitu 5 dikurang 1 kali 3 dikurang 1 sama dengan 8. Yang keempat, daerah kritis F tabel kolom pada alfa sama dengan 0,01, DB1 adalah 4 dan DK2 adalah 8 yaitu 7,01. F tabel baris pada alfa sama dengan 0,01, DB1 sama dengan 2 dan DK2 sama dengan 8 yaitu 8,65. Berikut tabelnya dengan total baris dan total kolom yaitu 1542.
Yang keenam, nilai hitung. Jumlah kuadrat total atau JKT yaitu 381 kuadrat ditambah 557 kuadrat ditambah 591 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 1542 kuadrat per 11. Hasil dari JKT yaitu 588.555,6. Yang selanjutnya jumlah kuadrat baris atau JKB yaitu 385 kuadrat ditambah 562 kuadrat ditambah 595 kuadrat per 5 dikurang 1542 kuadrat per 11. Hasil dari JKB adalah minus 52.541,56. Selanjutnya jumlah kuadrat kolom atau JKK. 1529 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat per 3 dikurang 1542 kuadrat per 11. Hasil dari JKK yaitu 563.142,3. Selanjutnya ada jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG adalah hasil dari JKT dikurang JKB dikurang JKK, yaitu hasil JKG adalah 77.954,86. Di sini selanjutnya ada kuadrat tengah baris atau KTB. Hasil dari KTB itu dari JKB dibagi R dikurang 1, yaitu minus 26.270,78. Selanjutnya ada kuadrat tengah kolom atau KTK. Hasil dari KTK yaitu JKK per K dikurang 1, yaitu 140.785,57. Selanjutnya ada kuadrat tengah galat yaitu KTG. Hasil dari JKG per R dikurang 1, K dikurang 1. Hasil dari KTG yaitu 9.744,35. Di sini ada F hitung baris. F hitung sama dengan KTB per KTG. Hasilnya adalah minus 2,6960. F hitung kolom. F hitung hasil dari KTK per KTG dengan hasil 14,4479. Di sini ada tabel F hitungnya. F hitung dari baris yaitu minus 2,6960. F hitung dari kolom yaitu 14,4479. Keputusannya ada 2. Yang pertama untuk baris, kurvanya F hitung lebih kecil dibanding F tabel. Yang kedua untuk kolom, F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk kesimpulannya, untuk baris terima H0 karena F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu minus 2,6960 lebih kecil dari 7,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah peternakan unggas menurut badan hukum atau usaha adalah sama. Sementara itu untuk kolom, tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 14,4479 lebih besar dari 8,65, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah peternakan unggas menurut badan hukum atau usaha terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada studi kasus 9 dengan klasifikasi 2 arah dengan interaksi. Peneliti melakukan survei untuk menganalisis rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan provinsi dan klasifikasi daerah pada tahun 2023. Data hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyatanya 5%. Ujilah apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler
pada Provinsi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, klasifikasi daerah dan interaksi antara provinsi dan klasifikasi daerah. Penyelesaiannya dengan satu hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. H0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori klasifikasi daerah kolom. H1 A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, tidak sama dengan A4. Yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori klasifikasi daerah kolom. Selanjutnya ada hipotesis ANOVA baris. H0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan B3, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi baris. H1 yaitu B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi baris. Hipotesis ANOVA interaksi. H0 yaitu AB11 sama dengan AB12 sama dengan AB selanjutnya, yang artinya tidak ada interaksi antara variabel daerah dan provinsi. H1 AB11 tidak sama dengan AB12 tidak sama dengan AB selanjutnya, yang artinya ada interaksi antara variabel daerah dan provinsi. Di sini ada tabelnya dengan total baris dan total kolom 46,12. Yang kedua, taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, derajat bebas. V1 yaitu baris dengan rumus B dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2. V1 kolom yaitu K dikurang 1 hasilnya adalah 2. V1 interaksi dengan rumus K dikurang 1 dikali B dikurang 1 dengan hasilnya 4. V2 galat dengan rumus BK dikali N dikurang 1 dengan hasil 9. Yang keempat, daerah kritis. F tabel kolom pada alfa sama dengan 0,05, dB/JKK adalah 2, dan dB/JKG adalah 9, yaitu 4,26. F tabel baris pada alfa sama dengan 0,05, dB/JKB adalah 2, dan dB/JKG adalah 9, yaitu 4,26. F tabel interaksi pada alfa sama dengan 0,05, dB/JKBK adalah 4 dan dB/JKG adalah 9 yaitu 3,63. Yang kelima, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Yang keenam ada nilai hitung. Di sini ada jumlah kuadrat total, yaitu JKT adalah 2,79 kuadrat ditambah 2,88 kuadrat ditambah 2,42 kuadrat ditambah 2,49 kuadrat ditambah 2,63 kuadrat ditambah 2,69 kuadrat ditambah 2,27 kuadrat ditambah 2,81 kuadrat ditambah 2,06 kuadrat ditambah 2,17 kuadrat ditambah 2,17 kuadrat ditambah 2,36 kuadrat ditambah 3,07 kuadrat ditambah 2,82 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat ditambah 2,82 kuadrat ditambah 2,57 kuadrat dikurang 46,12 kuadrat per 18. Hasil dari JKT yaitu 1,27. Selanjutnya ada jumlah kuadrat baris atau disebut JKB, yaitu 15,9 kuadrat ditambah 13,84 kuadrat ditambah 16,38 kuadrat per 3 dikali 2 dikurang 46,12 kuadrat per 18. Hasil dari JKB adalah 0,61. Selanjutnya jumlah kuadrat kolom atau JKK adalah 16,64 kuadrat ditambah 14,24 kuadrat ditambah 15,24 kuadrat
per 3,2 dikurang 46,12 kuadrat per 18. Hasil dari JKK yaitu 593,74. Selanjutnya ada jumlah kuadrat interaksi. JKBK sama dengan 5,67 kuadrat ditambah 4,91 kuadrat ditambah 5,32 kuadrat ditambah 5,08 kuadrat ditambah 4,23 kuadrat ditambah 4,53 kuadrat ditambah 5,89 kuadrat ditambah 5,1 kuadrat ditambah 5,39 kuadrat per 2 dikurang 15,9 kuadrat ditambah 13,84 kuadrat ditambah 16,38 kuadrat per 3 dikali 2 dikurang 16,64 kuadrat ditambah 14,24 kuadrat ditambah 15,24 kuadrat per 3 dikali 2 ditambah 46,12 kuadrat per 18. Hasil dari JKBK atau jumlah kuadrat interaksi adalah minus 593,26. Selanjutnya ada jumlah kuadrat galat atau JKG. Hasil dari JKG yaitu JKT dikurang JKK dikurang JKB dikurang JKBK yaitu 0,18. Selanjutnya ada kuadrat tengah baris atau KTB. Hasil dari KTB yaitu JKB dikurang DB adalah 0,305. Selanjutnya ada kuadrat tengah kolom atau KTK. KTK dari JKK per DB hasilnya adalah 296,87. Selanjutnya ada kuadrat tengah BK JKBK. KTBK dari KLBK dibagi DB sama dengan minus 148,315. Selanjutnya ada kuadrat tengah galat yaitu KTG. Hasil dari KTG dari JKG per DB yaitu 0,02. F hitung baris. F hitung dari KTB per KTG dengan hasil 15,25. F hitung kolom dari KTK per KTG adalah 14.843,5. F hitung interaksi yaitu dari KTBK per KTG dengan hasil minus 7.415,7. Di sini ada tabel nilai F hitungnya yang F1 dari KTB dibagi KTG dengan hasil 15,25, F hitung 2 dari KTK dibagi KTG hasilnya 14.843,5, F3 dari KTKB dibagi dengan KTG dengan hasil 7.415,75. Keputusan dan kesimpulan, di sini ada kurva untuk baris, dijelaskan dari F hitung lebih besar dari F tabel, dengan kesimpulan karena posisi ada di HA, maka H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di berbagai kategori provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berbeda secara signifikan antara provinsi-provinsi yang ada. Kurva yang kedua untuk kolom, yaitu F hitungnya lebih besar dari F tabel. Karena F hitung berada di daerah penolakan H0, maka kita menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler berdasarkan kategori klasifikasi daerah. Untuk kurva dengan interaksinya, F hitungnya lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya, karena F hitung berada di daerah penolakan H0, maka kita menolak H0 dan menerima HI atau H1.
HA atau H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini terlihat dari F tabel lebih kecil dari F hitung. Kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama, perusahaan ternak tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan jenis ternak dan tahun. Perbedaan signifikan hanya pada jenis ternak, tidak ada interaksi signifikan antara jenis ternak dan kegiatan usaha. Yang kedua, kepemilikan telepon seluler. Tidak berbeda signifikan antara perkotaan dan perdesaan. Tidak ada interaksi signifikan antara provinsi dan klasifikasi daerah. Yang ketiga, perusahaan peternakan unggas. Ada perbedaan signifikan berdasarkan badan hukum atau usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.